Titanic, kita semua tahu lah ya, nabrak gunung es terus tenggelam. Tapi gimana kalau cerita itu nggak sepenuhnya benar? Atau paling nggak itu bukan satu-satunya alasan? Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di balik tragedi ini? Oke, kita mundur dulu ke momen krusialnya. Tanggal 14 April 1912, tepat jam 11.40 malam. Bayangin deh, di tengah-tengah Samudra Atlantik yang dingin dan gelap, disitulah sebuah insiden terjadi yang bakal mengubah dunia pelayaran untuk selamanya. Dan dalam waktu kurang dari 3 jam, kapal yang katanya paling megah saat itu tenggelam. Nggak main-main, lebih dari 1.500 orang jadi korban. Itu artinya 2/3 dari semua orang yang ada di kapal itu nggak selamat. Selama ini kan kita selalu dengar kalau biang keladinya ya cuma sebongkah es. Tapi masa sih sesimpel itu? Nah, ternyata ceritanya jauh lebih rumit dari yang kita kira. Akarnya itu, wah, berlapis-lapis. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus paham dulu kenapa Titanic ini dianggap wah banget. Ini bukan kapal sembarangan loh. Pada masanya, ini tuh simbol kehebatan teknologi. Banyak yang bilang kapal ini nggak bisa tenggelam. Coba deh bayangin, panjangnya aja 270 meter, tingginya setara gedung 20 lantai. Isinya bukan main. Ada kolam renang air hangat, pemandian ala Turki, gym, bener-bener kayak kota mewah yang terapung. Jadi wajar banget kalau orang-orang mikir, kapal segini gedenya, segini canggihnya, mana mungkin bisa tenggelam. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi seru. Ternyata ada satu faktor krusial yang udah ada jauh sebelum Titanic ketemu sama gunung es itu. Faktor itu adalah api. Jadi ada seorang jurnalis namanya Senan Molony. Dia ini penasaran banget dan ngabisin 30 tahun buat riset soal Titanic. Dan tebak dia nemuin petunjuk di mana? Bukan di dokumen rahasia, tapi di album foto tua. Foto-foto pas Titanic lagi dibangun, sebelum pelayaran perdananya. Pas dia liatin foto-foto itu baik-baik, dia nemu sesuatu yang ganjil. Ada bekas gosong, noda hitam panjangnya sekitar 9 meter di lambung kapal. Dan lokasinya persis di titik di mana nanti gunung es itu bakal nabrak. Ternyata, noda itu bukti kebakaran di ruang batubara yang udah nyala selama 3 minggu. Nah, ini poin pentingnya. Menurut para ahli metalurgi, panas yang luar biasa dari api itu bikin baja di lambung kapal jadi lemah. Seberapa lemah? Kekuatannya bisa berkurang sampai 75%. Jadi bagian lambung yang seharusnya paling kuat malah jadi titik paling rapuh. Dan yang bikin lebih parah lagi, pihak perusahaan tahu soal kebakaran ini. Tapi ya gitu, tiket udah ludes terjual. Kalau dibatalin, ruginya gede banget. Jadi mereka milih buat nutupin masalah ini. Kapalnya bahkan sengaja diparkir miring, biar penumpang yang naik nggak ngeliat sisi yang gosong itu. Gila kan? Oke, jadi lambung kapal udah lemah karena api. Api itu baru potongan puzzle yang pertama. Sekarang kita lihat gimana rentetan kesalahan manusia, kesalahan-kesalahan kecil yang justru bikin situasinya jadi bencana total. Ini nih salah satu yang paling nggak masuk akal. Teropong buat para pengintai itu ada di dalam kotak yang terkunci. Dan kuncinya kebawa sama seorang perwira yang dipindahin di menit-menit terakhir sebelum kapal berangkat. Cuma gara-gara kunci loh, kelalaian sepele yang akibatnya fatal banget. Terus masalahnya lagi, kapal ini tuh telat dari jadwal. Demi ngejar waktu dan jaga gengsi sebagai kapal tercepat, mereka ngebut dengan kecepatan penuh. Padahal mereka udah dapat peringatan berkali-kali kalau di depan itu banyak gunung es. Bayangin, ngebut di tengah ladang es yang berbahaya, nekat banget. Dan mungkin ini keputusan yang paling tragis dari semuanya. Rencana awalnya, Titanic itu punya 48 skoci, tapi jumlahnya dipotong jadi cuma 20. Kenapa? Bukan karena alasan teknis atau keamanan, alasannya cuma satu, estetika. Mereka nggak mau dek kapalnya kelihatan penuh dan berantakan. Keselamatan dikorbanin demi penampilan. Akibat dari keputusan itu, fatal. Sekalipun semua skoci yang ada itu diisi sampai penuh sesak, itu cuma cukup buat sepertiga orang di kapal. Artinya apa? Untuk 2/3 sisanya, dari awal mereka naik kapal itu, mereka emang nggak punya kesempatan buat selamat. Pas malam kejadian, situasinya makin kacau. Latihan evakuasi pakai skoci yang harusnya diadain hari itu malah dibatalin. Jadinya pas beneran butuh, krunya pada nggak siap, panik.
Parahnya lagi, banyak skoci pertama yang turun itu isinya cuma setengah. Kenapa? Karena banyak penumpang yang masih santai, masih percaya kalau kapal ini nggak mungkin tenggelam. Udah ada api, kelalaian manusia, kurang skoci, kayaknya udah cukup ya. Eits, tunggu dulu. Masih ada satu lagi faktor aneh yang kedengerannya kayak di film fiksi yang ikut andil malam itu. Fata Morgana. Ini pertanyaan besar yang bikin para sejarawan garuk-garuk kepala selama puluhan tahun. Ada kapal lain loh di dekat Titanic, namanya SS Californian. Mereka lihat sinyal suara darurat dari Titanic, tapi mereka nggak ngapa-ngapain. Kok bisa? Nah, jawabannya mungkin ada di cuaca malam itu. Ada fenomena alam namanya inversi termal. Gampangnya gini deh, kondisi atmosfer saat itu bikin cahaya jadi melengkung, dan ini menciptakan ilusi optik atau fata morgana di laut. Fata morgana ini bukan cuma bayangan, tapi bisa kelihatan nyata banget. Dan disinilah ironi yang paling tragisnya. Fata Morgana ini di satu sisi diduga bikin gunung es jadi nggak kelihatan sama pengintai di Titanic. Di sisi lain, Fata Morgana yang sama bikin sinyal darurat Titanic kelihatan kayak suara biasa aja buat kapal Californian. Jadi, di saat-saat paling genting, kedua kapal ini seolah-olah buta satu sama lain. Jadi kalau kita kumpulin semua kepingan puzzle ini, gambaran yang kita dapat jauh lebih rumit dan tragis. Ini bukan lagi sekedar cerita simpel soal kapal nabrak gunung es. Tenggelamnya Titanic itu benar-benar definisi dari badai yang sempurna. Dimulai dari api yang melemahkan lambung kapal, lalu es datang menghantam tepat di titik terlemah itu. Dan semuanya ditutup oleh kelalaian manusia yang bertubi-tubi. 3 faktor ini saling terkait. Jadi pada akhirnya kita belajar bahwa ini bukan cerita tentang satu penjahat tunggal. Ini adalah kisah tentang bagaimana banyak hal. Api, es, kesombongan manusia, keputusan yang buruk, bahkan ilusi optik dari alam, semuanya bekerja sama, seolah berkonspirasi buat menciptakan sebuah bencana yang luar biasa. Dan ini yang bikin kita jadi mikir kan? Coba bayangin, andai saja salah satu dari rentetan kejadian ini nggak terjadi. Andai saja kuncinya nggak kebawa, atau apinya berhasil dipadamin, atau jumlah skocinya cukup. Apakah ceritanya akan berbeda? Ini nunjukin ke kita betapa tipisnya garis pemisah antara sebuah sejarah dan sebuah tragedi.